Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di seputar info dan subuh ini, kita akan kembali membahas kasus Subang, di mana kasus Subang adalah kasus pembunuhan ibu dan anak perempuan yang dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, di mana terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 hingga saat ini 2025 masih menyisakan proses persidangan. Dan pada saat ini dari 5 tersangka hanya 1 yang sudah mengakui dan 4 tersangka lainnya belum mengakui. Di mana yang belum mengakui adalah Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Narigi. Sementara yang sudah mengaku adalah Ramdhanu, di mana Ramdhanu adalah bagian daripada yang melakukan pengeksekusian atau pembunuhan ini. Dan 4-nya ya belum mengakui. Sekarang ini ada proses persidangan, yaitu persidangan salah satu tersangka, yaitu Abi Aulia yang sudah jadi terdakwa. Ada yang menarik memang di persidangan kali ini, terutama persidangan kemarin, yang menampilkan beberapa saksi di mana ada Dodo, kemudian Ibu Harun, Dede juga. Sebelum saya melanjutkan, saya akan coba flashback ke belakang. Pernah saya mengatakan bahwa kejahatan kasus Subang ini ada 4 kejahatan. Yang sebelum saya mengatakan 2 kejahatan, ada 4 kejahatan di kasus Subang ini. Sekali lagi ini hanya sebuah analisa ya. Analisa pribadi dan bukan suatu kebenaran. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Analisa seperti itu. Atau hanya sebagai argumen atau dugaan ya. Jadi bisa benar dan bisa juga tidak. Di mana atas dasar mengikuti semua proses-proses yang yang dilakukan. 4 kejahatan di kasus Subang, yaitu kejahatan pada saat kejadian, kemudian kejahatan pasca kejadian yang melibatkan obstruction of justice, kemudian ketiga pasca kejadian yang melibatkan unsur-unsur skenario, dan kejahatan keempat adalah kejahatan memaksakan kehendak. Ini sekali lagi, ini adalah hanya sebuah analisa dan dugaan, di mana analisa dan dugaan ini tidak menggiring opini, tetapi hanya analisa saja. Kejahatan pertama adalah jelas bahwa memang sudah dilakukan di proses-proses persidangan, yaitu adalah pengeksekusian yang sudah melibatkan beberapa pelaku. Kemudian ada kejahatan kedua adalah obstruction of justice yang juga diduga atau memang sudah disampaikan oleh Kombes Pol Ibrahim Tompo sebagai Kabid Humas Polda Jabar dahulu, bahwa ada beberapa anggota yang ikut dalam proses perintangan penyelidikan. Kemudian ketiga, kejahatan skenario, di mana diduga bahwa ada proses skenario, di mana skenario ini membuat suatu settingan yang akan mengaburkan atau untuk memburamkan pelaku-pelaku yang sudah pelaku-pelaku yang ada. Keempat adalah kejahatan di mana ada proses memaksakan kehendak. Proses memaksakan kehendak ini memang kalau saya sampaikan adalah sebuah hal yang memaksakan. Kalau kita bicara memaksakan berarti sesuatu hal yang akan meragukan nantinya. Karena sesuatu hal yang dipaksakan bisa jadi baik, bisa jadi juga tidak baik. Bisa jadi ada persesuaian, bisa jadi juga tidak ada persesuaian. Karena sesuatu hal yang memang dipaksakan.
kita kembali lagi bahwa kasus Subang ini permasalahannya adalah apa? Alat bukti. Iya kan? Kenapa dikatakan alat bukti? Karena begitu alotnya kasus Subang ini. Kalau sudah berkaitan dengan alat bukti, kalau alat bukti itu sudah kuat dari awal, maka tidak perlu harus bertahun-tahun hingga sampai ada pengakuan saudara Ramdhanu di tahun 2003 tanggal 19 September. Ya, tidak usah bertahun-tahun, cukup beberapa bulan kalau memang alat bukti sudah kuat, sudah langsung bisa ditersangkakan dan sudah langsung bisa ke P21. Tetapi kasus Subang lain. Ini permasalahannya adalah kasus Subang ini adalah alat karena memang alat bukti yang minim. Maka kalau berkaitan dengan masalah itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa ada suatu hal yang memang dipaksakan. Kita kembali lagi bicara masalah siapa sih yang melakukan proses penyelidikan? Jelas bahwa proses penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Suatu pertanyaan, kita yakin bahwa pihak kepolisian adalah melakukan hal-hal yang sesuai aturan. Tapi tidak menutup kemungkinan apakah ada juga polisi yang tidak baik? Ya ada, ya. Dan itu saya kira bukan rahasia umum. Apakah ada polisi yang tidak baik? Ada. Atau adakah polisi yang baik? Ya banyak yang baik. Adakah polisi yang jujur? Banyak. Adakah polisi yang tidak jujur atau bermain? Ada sebagian, ya, yang disebut dengan oknum. Tidak menutup kemungkinan seperti halnya itu, kan, ya kan, termasuk ada obstruction of justice. Nah, itulah polisi yang tidak baik, kan, seperti itu. Kalau kita lihat flashback belakang, ada yang mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan Banpol dalam kasus pembunuhan Subang ini. Kita pernah dengar itu dulu ya. Tidak ada keterlibatan Banpol, dan siapa ya sumbernya, dari mana sumber itu kita tahu deh waktu itu, ya kan? Tidak ada keterlibatan Banpol. Nyatanya Banpol ada keterlibatannya, ya, ada keterlibatan dalam proses masuk ke TKP, kan, seperti itu. Dulu pernah diisukan ada motor NMAX biru. Muncul dari siapa sih itu? Dari siapa munculnya? Kita tahu. Kalau yang mengikuti dari awal pasti tahu dari mana munculnya seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa pihak kepolisian, ya, kalau dikatakan ada yang baik, banyak, ada yang tidak baik, ada juga. Seperti itu. Maka saya katakan ada proses kejahatan keempat, ada proses memaksakan kehendak. Kembali kepada saksi. Saksi yang dihadirkan. Kita pernah dengar bahwa kurang lebih ada 100 lebih saksi yang sudah dipanggil atau diperiksa. Tetapi yang sudah dalam proses penyelidikan itu sekitar 50 saksi. Ya, dulu kita pernah dengar ya, begitu banyak saksi yang diperiksa. Nah, di antara saksi-saksi ini, apakah memang saksi itu adalah nyata bahwa memang dia betul-betul sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, atau saksi real seperti itu? Ini kan sebuah pertanyaan yang susah dijawab sebenarnya. Tentu, sekali lagi, ini susah dijawab, hanya bisa dinilai. Saksi-saksi, apakah dia saksi itu jujur, apakah saksi-saksi itu tidak jujur, maka tidak susah untuk dipastikan, tetapi bisa dinilai. Dinilai apa? Dinilai kejujurannya, apakah saksi ini jujur apa tidak? Ya dinilai, sekali hanya bisa dinilai oleh siapa? Oleh ahlinya. Siapa ahlinya? Adalah orang-orang psikologi. Ya, apakah karena dia orang-orang psikologi bisa menilai dari ya ilmu keilmuannya. Apakah saksi yang lagi duduk di meja sidang dia
betul-betul mengungkapkan atas dasar kejadian ataukah atas dasar sesuatu hal yang bukan kejadian. Artinya begini, ada ya, apakah saksi ini bohong, apakah saksi ini jujur, gitu loh permasalahannya. Maka saya pernah mengatakan, kalau saksi yang jujur, ya, maka dia akan menjawab semua pertanyaan para hakim atau para siapapun yang menanyakan, maka dia akan tenang dan lancar untuk menjawabnya. Tetapi kalau saksi yang berbohong, ya, maka dia akan complicated, ya. Dia akan bertarung dengan mental karena dia berbohong. Kalau dia berbohong, ya, kan dia akan, ya itu, dia akan konflik, dia tidak akan tenang pada saat menjawab pertanyaan. Dan itu hanya orang psikologi yang bisa menilai, ya, bagaimana gestur badan, bagaimana gestur mimik muka, gerakan badan, gerakan kepala, gerakan mata, apa yang terucap dari mulutnya, ya, itu bisa dinilai oleh orang tim psikologi, ahli psikologi, apakah yang bersangkutan bohong apa tidak. Dan itu jadi penilaian hakim nantinya. Kalau memang ya kita yakinkan hakim ya harus jujur apa adanya, seperti itu. Di persidangan kemarin kita lihat ada yang memang berbeda, terutama pada saat saksi Dodo. Saya tidak hadir di sana, saya hanya melihat live-nya dari beberapa channel teman saya. Di kesaksian Dodo memang ya itulah, ada hal-hal yang memang menurut saya lain daripada yang lain. Saksi Dodo ini, ya, tidak seperti biasa saksi-saksi yang lain. Kalau kita lihat ada saksi Bu Harun di situ, ada saksi Dedi, biasa-biasa saja pada saat menjawab. Tetapi pada saat saksi Dodo saya lihat ada gestur-gestur yang berbeda, ya. Bagaimana dia cara duduk, kemudian bagaimana dia cara menutup gudiah, jaket atau apa ya, sweater atau apa, gudiah, menutup kemudian membuka lagi, gitu ya. Gestur-gestur inilah sebenarnya yang lain daripada yang lain. Saya tidak tahu apakah ini suatu kebiasaan yang dilakukan oleh Dodo ataukah ada suatu hal yang lain. Seperti halnya pada saat persidangan masih sempat-sempatnya untuk menerima telepon dan menjawab. Saya juga tidak tahu apakah ini spontanitas yang dilakukan oleh Dodo, ya, apakah dia tidak mengerti bahwa di persidangan itu tidak boleh memainkan HP. Jangankan yang duduk di persidangan, yang yang menonton di belakang aja kan tidak boleh membunyikan HP karena mengganggu proses persidangan. Nah, ini kita lihat kemarin sempat berdiri kemudian mengambil telepon. Nah, ini tidak tahu apakah memang gerakan spontan karena mungkin ketidaktahuan dari Dodo, kita juga tidak tahu, ya. Jelas ini hanya orang-orang psikolog yang bisa menjawab ini. Tapi apakah ini mempengaruhi nanti dalam proses persidangan, ya. Kemudian ya kalau saya hanya melihat itu apa-apa yang disampaikan oleh saudara Dodo, bahwa ada proses-proses yang disampaikan juga mengenai hal-hal yang dipertanyakan dari awal, bahwa siapa Anda melihat siapa, kemudian di mobil Alphard itu melihat siapa penampakannya. Di awal-awal memang Dodo tidak mengatakan siapa itu, gitu kan. Di awal-awal tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang mengendarai mobil Alphard. Kemudian sempat terbersit bahwa mengatakan bahwa itu adalah salah satu saksi. Kemudian berubah kembali. Perubahan-perubahan inilah sebenarnya juga menjadikan suatu pertanyaan untuk saksi Dodo ini. Sekali lagi bahwa saya katakan bahwa kalau memang saksi itu benar jujur, maka dia akan membawa ketenangan. Tetapi kalau saksi itu memang berbohong, maka ya jelas kalau berbohong dia akan complicated, akan bertarung dengan pikirannya. Ya nanti biar itu hakim lah, ya. Kan sekarang karena tugas daripada masing-masing, ya, baik itu jaksa penuntut umum dan penasehat, itu ada bagaimana meyakinkan kepada hakim hal-hal yang memang harus diyakinkan, seperti itu. Menarik yang kemarin itu sebenarnya, ya, masalah Dodo itu menarik sekali sebenarnya. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kembali lagi ke
prolog awal bahwa ada 4 kejahatan. Dari 4 kejahatan itu, dan saya katakan bahwa kejahatan pertama adalah kejahatan pada saat kejadian, kemudian kejahatan kedua adalah adanya obstruction of justice atau perintangan, kemudian kejahatan ketiga adalah proses untuk memburamkan siapa pelakunya, dan proses keempat adalah untuk memaksakan kehendak. Tetapi dari 3 kejahatan itu tidak menggugurkan apa yang kejahatan pertama, tidak menggugurkan, karena proses-proses yang dilakukan pasca kejadian adalah proses-proses untuk mengaburkan, seperti itu. Ya, sekarang begini, kembali lagi, ada yang mengatakan bahwa Ramdhanu berbohong, karena ini kan proses awalnya dari Ramdhanu ya. Ramdhanu berbohong, ada peran pengganti, bahwa itu bukan Pak Yosep yang melakukannya. Satu contoh. Sekarang begini, kita coba ambil logika. Kepentingan apa Ramdhanu kalau Ramdhanu berbohong sehingga menyebutkan Pak Yosep sebagai pelakunya? Saya pernah mengatakan demikian di channel-channel saya sebelumnya. Kenapa Ramdhanu mengatakan harus Pak Yosep kalau harus jadi peran pembantu, kalau memang ada peran pembantu, ada peran pengganti maksudnya ya. Kalau ada peran pengganti, kenapa Ramdhanu harus menyebutkan Pak Yosep? Ya kan? Ini kan keputusan Ramdhanu kalau menyebut Pak Yosep, kalau memang itu adalah sebuah peran pengganti, ini keputusan yang sangat bahaya dan bunuh diri. Siapa Ramdhanu? Ramdhanu tidak punya kekuatan apa-apa. Ramdhanu hanya orang biasa dari latar belakang keluarga biasa sehingga menyebutkan Pak Yosep. Kalau kita lihat Pak Yosep siapa sih? Pak Yosep itu orang terpandang di lingkungannya. Dia masuk ke dalam politik, dia masuk ke dalam LSM, dikenal di lingkungannya. Ya. Dia pelatih golf dengan orang-orang perwira, dan di mana orang-orang perwira itu adalah orang-orang punya jabatan tinggi di sana. Bukan orang ecek-ecek Pak Yosep itu. Ya, kenal dengan para LSM di sana. Dengan Pak Mulyananya juga sama. Sehingga Ramdhanu menyebutkan bahwa pelakunya adalah Pak Yosep. Keberanian apa kalau misalkan harus peran pengganti? Saya hanya bermain logika saja. Kalau bukan karena memang dia melihat, mendengar, dan menyaksikan. Kenapa Ramdhanu tidak menyebutkan Pak Mulyana? Kenapa Ramdhanu tidak menyebutkan Yoris? Kenapa Ramdhanu tidak menyebutkan Wahyu? Kenapa Ramdhanu tidak menyebutkan Opik? Kenapa Ramdhanu tidak menyebutkan Dedi FN? Tapi menyebutkan Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Ari. Keberanian apa coba kalau misalkan Ramdhanu harus berbohong? Ya kan? Bunuh diri kan itu. Ramdhanu di belakangnya siapa? Cuman Waida sama Pak Mas Yono. Nggak punya kekuatan siapa-siapa. Dia di taraf ekonomi orang biasa. Jadi tidak ada kepentingan dia untuk berbohong. Untuk menjadikan peran pengganti pelaku di pengeksekusian. Logika. Ini seperti itu. Tapi kalau misalkan terjadi hal di luar dugaan, ya, tiba-tiba berbeda, maka wah, berarti ini ada skenario besar kalau gitu, ya. Jadi kembali lagi bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa kalau misalkan apakah ada saksi-saksi bayaran, tidak menutup kemungkinan, sekali lagi, ya, tidak menutup kemungkinan saksi bayaran bisa saja ada, ya, bisa saja ada. Baik dari kubunya sini, baik dari kubunya sana, tidak menutup kemungkinan, ya, bisa saja ada, ya, ya, tergantung nanti bagaimana cara baik hakim, jaksa penuntut umum atau penasehat juga mencercar saksi-saksi tersebut sehingga bisa goyah. Akan itu keterampilan dan kehebatan daripada masing-masing. Apakah saksi itu berbohong? Apa tidak? Apakah saksi itu bayaran? Apa tidak?
Dicercerlah di situ di persidangan. Nanti akan nampak orang-orang psikologi lah, tim psikologi dari majelis hakim nanti yang akan menilai itu semua. Demikian pagi ini. Assalamualaikum.